Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Sama seperti makhluk hidup lain, tumbuhan juga berkembang biak untuk melestarikan kehidupannya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif atau secara kawin, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyerbukan yang membutuhkan sel kelamin jantan atau serbuk sari dan sel kelamin betina atau putik. Bagaimana proses penyerbukan terjadi? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan ke kepala putik atau sel kelamin betina. Berikut ini adalah gambaran tentang proses terjadinya penyerbukan. Penyerbukan diawali dari jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi sel kelamin jantan tadi jatuh ke sel kelamin betina yang akan menyebabkan terjadinya pembuahan. Hasil dari pembuahan ini akan menghasilkan zigot yang kemudian akan menjadi biji. Dari biji inilah kemudian akan menjadi individu tumbuhan yang baru. Kemudian akan kita bahas tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi pada satu bunga serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Penyerbukan ini secara tidak umum tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ciri-ciri penyerbukan sendiri, bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dalam satu bunga saja. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan tetangga, serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tetapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tetapi masih sejenis. Penyerbukan ini kerap disebut dengan istilah persilangan atau kawin silang. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan silang atau penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar biasa disebut juga dengan hibridogami, merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat. Pada prosesnya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Penyerbukan bastar umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies baru. Demikianlah materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif kali ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Untuk materi berikutnya akan kita bahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.